Tunjukkan kepada saya sekarang. Oke, Tunjukkan. kalau begitu tunjukkan kepada saya Injil versi Islam. Silakan. Kok Injil versi Islam? Injil itu kitabnya orang Yahudi melalui Nabi Isa alaihissalam. Kok Anda minta ke saya? Lucu. Oke, Lucu. buka Lucu. Al-Araf 157. Buka Al-Araf 157. Silakan Anda baca. Silakan Anda baca. Silakan. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kabuh hujung di dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan Rasulullah, di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Aki Suma, dan Aki Suma ini dapat lawan itu selalu goblok-goblok. Heran saya ya, jadi meminta tunjukkan ya. Pokoknya lucu lah, pokoknya bikin kita tertawa. Goblok-goblok nih Kristen memang. Baik kamu muslimin, agar tak berlama-lama, demikian videonya. Tunjukkan kepada saya sekarang. Oke, Tunjukkan. kalau begitu tunjukkan kepada saya Injil versi Islam. Silakan. Kok Injil versi Islam? Injil itu kitabnya orang Yahudi melalui Nabi Isa alaihissalam. Kok Anda minta ke saya? Lucu. Oke, Lucu. buka Lucu. Al-Araf 157. Buka Al-Araf 157. Silakan Anda baca. Silakan Anda baca. Silakan. HP ku cuma satu. Ya sama. Saya juga HP ku cuma satu. Sama. Silakan. Silakan Anda buka. Bacakan kalau perlu. Dalam surah. Bacakan. Di dalam Bacakan ke Al-Araf dalam surah Al-Araf 157 itu seingat saya berbunyi ya. Rasul yang umi. Gimana itu? Tertulis. Apa masalahnya? Tertulis dalam kitab Taurat. Alladzina yattabi'una. Itu tertulis dalam kitab Taurat dan Injil loh Bang Juma. Iya, sekarang mana Tauratnya? Tertulis. Mana Tauratnya? Mana Tauratnya? Mana? Justru Mana Tauratnya? Saya yang nanya. Tertulis dalam Taurat, mana Tauratnya? Ya, Taurat itu kitabnya siapa? Taurat itu kitabnya siapa? Musa. Taurat itu kitabnya Nabi Musa. Musa itu diutus kepada kaum mana? Bani Israel. Ayo. Nah, kenapa Anda minta di saya Taurat? Bani Israel. Emang saya Bani Israel? Nah, sekarang yang pemilik kitabnya siapa? Bani Israel atau saya? Israel. Nah, kenapa Anda cari Tapi menurut di saya? Al-Quran, dalam Al-Quran itu tertulis bahwa Tuhannya Nabi Musa itu Allah. Kenapa abang bilang kok masih disembunyikan? Ya itu yang aneh gitu loh, ininya tuh aneh. memang Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya semua para nabi itu memang Allah. Berarti Bukan Yesus. Berarti nama sebentar. Berarti nama Tuhan itu tidak disembunyikan, Zuma. Biar ku kasih tahu kau. Berarti nama Tuhan itu sudah dinyatakan sebelum Nabi Muhammad sudah ada namanya Allah. Gimana? Nah, coba kau tunjukkan Tauratnya. Ada nggak tertulis Allah di situ? Mana Tauratnya? Silakan tunjukkan kepada saya. Di dalam malu. Sebentar. Di dalam Al-Quran itu tertulis kamu malu. Musa Kamu malu. mengenal Tuhannya dengan nama Musa. Isa mengenal Tuhannya dengan nama Allah. Di mana kemudian tertulis di dalam kitabmu? Dengar. Di dalam kitabmu mengenal nama Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran Tuhannya Musa itu Allah. Itu diterangkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad kan? Oke?
ketika Anda menceritakan kemudian hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kemudian Taurat itu tentang Nabi Musa itu ke dalam bahasa Arab. Itu dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Itu jelas itu. Itu terang di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan di mana kemudian Al-Quran ini menceritakan bahwa Nabi Abraham, Nabi Isa, Nabi Musa mengenal Tuhan dengan sebutan Allah. Itu pernyataan Allah kepada Nabi Muhammad. Innani anallah la ilaha illa ana. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Kahf diterangkan, wahai nabiku Nabi Musa, sebelum Al-Quran aku wahyukan kepadamu, telah ada kitab yang datang kepada Nabi Musa sebagai petunjuk, dan aku mengabarkannya kepadamu dengan menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Al-Quran itu diceritakan kepada Nabi Muhammad, Taurat itu diceritakan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Gak ada yang bisa keliru di situ, gak ada yang keliru. Gak ada yang keliru. Nah, sekarang boleh nggak saya balik nanya? Boleh nggak saya balik nanya? Berarti Enggak, saya lagi. Boleh nggak saya balik nanya? Boleh nggak saya balik nanya? Bahasa Arab. Enggak, saya Tertulis mau di situ. Juma yang mengatakan boleh nggak Allah saya itu balik baru nanya? ada zaman abad ke-7. Boleh nggak saya bertanya? Salah loh. Allah itu sudah Boleh ada nggak sejak saya bertanya? penciptaan. Boleh tidak saya balik bertanya? Boleh nggak saya balik bertanya? Boleh ya? Boleh. Boleh ya? Oke, boleh. Sejak kapan kemudian orang-orang Yahudi menyebut nama Tuhannya dengan panggilan Theos? Silakan. Kita tahu ya, Theos itu artinya adalah sesembahan atau dewa dalam bahasa Yunani ya. Nah, kemudian pertanyaan Bang Zuma, sejak kapan Yahudi? Oh, orang Yahudi kan hanya beberapa orang yang percaya kepada Yesus. Gimana sih? Nah, sekarang orang Yahudi yang saya pertanyakan di sini adalah cikal bakal yang menjadi Kristen. Sejak kapan mereka menyebut nama Tuhan mereka dengan panggilan Theos? Coba. Theos itu gelar Bang Juma, itu gelar. Sejak Sama kayak- kapan? Sejak kapan orang Yahudi? Sejak kapan? Bukan menjelaskan tentang Theos. Saya tanya sejak kapan orang Yahudi memanggil Tuhannya? terjemahan. Sejak terjemahan kapan? jangan disama-samain dong. Sejak kapan orang Yahudi memanggil Tuhannya dengan panggilan Theos? Hah? Terjemahan? Terjemahan kamu bilang? Itu kan Coba. bukan nama Coba. Bang. Coba. Nama Tuhannya Yahudi yang kau tahu apa? Nama Tuhannya Yahudi. Nama Tuhannya Yahudi yang kau tahu itu siapa coba? Nama Tuhannya Yahudi yang kau tahu itu siapa? YHWH. Coba dalam penyebutan Yunaninya apa? Yunaninya Theos. Yehova. Sebentar. Oh, tanya ulang dulu. Jangan tertawa dong. Sebentar, jangan tertawa. Allahu Akbar. Aduh, parah. Minta maaf. Tadi salah. Taruhlah nama Tuhannya orang Yahudi. Yehova. Sekarang Yehova. Theos ini apa? Ya, Theos ini apa? Sini gelar. Gelar. Coba kamu tunjukkan kitab Anda Septuaginta atau di kitab saudara yang bahasa Yunani, apa itu perjanjian lama, perjanjian baru tertulis Yehova. Silakan. Saya buka nih kalau misalnya ada. Itu bahasa itu kan Nggak bahasa Yahudi, ada. Bang Suma. Itu bahasa Nggak Yahudi kan di ada. dalam tradisi. Dalam tradisi Yahudi. Sebentar. Dalam tradisi Yahudi, YHWH itu tidak boleh disebut dengan sembarangan karena mereka membacanya Adonai, ya, atau apa namanya, Elohim. Berarti ketika kitabnya Kristen
original teksnya dalam bahasa Yunani, berarti itu tidak merujuk kepada Tuhannya Yahudi, tapi merujuk kepada dewanya orang Roma. Sepakat nggak? Itu gelar, Pak. Itu Katanya gelar. Anda sendiri mengatakan bahwa itu gelar dengar. Itu gelar umum. Anda sendiri yang mengatakan kemudian bahwa Tuhannya orang Yahudi namanya tidak boleh disebut dengan sembarangan. Terus kenapa nama Tuhannya orang Yahudi itu tidak ditemukan di dalam kitab Anda? Ayo. Itu sebentar, jangan tepuk-tepuk tangan. Kenapa Jangan tidak tepuk-tepuk ditemukan tangan. satupun? Kenapa tidak ditemukan satupun nama Tuhannya orang Begini. Yahudi di dalam kitab Anda? Begini. Ayo. Sebentar. Pertama ya, saya jelaskan. Diam dulu. Itu Theos itu adalah gelar. Kemudian orang Yahudi itu tidak berani. Pertanyaan menyebut saya YHWH. dengarkan, jangan kau yang mendikte. Dengar dulu. Pertanyaan Anda saya, bicara, kamu sudah mengatakan, Anda kamu yang harus dengar saya. Anda bicara, Kamu saya yang dengar. harus mendengarkan saya. Jangan kau ngarang bebas. Dengarkan. Kamu yang mengatakan bahwa tidak Kamu boleh yang nggak menyebut bisa nama jawab. Tuhannya Yahudi dengan sembarangan. Oke? Tidak bisa kemudian menyebut nama Tuhannya Kamu yang orang nggak bisa Yahudi dengan jawab. sembarangan. Kenapa? Ingat ya. Kenapa kamu bilang Allah itu namanya disembunyikan? Ingat. Allah itu sudah ada sejak penciptaan. Ingat, dengarkan saya. Kitabnya orang Yahudi itu memiliki penyebutan Tuhan di dalamnya. Oke? Dan kau sendiri yang mengatakan tidak boleh menyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan. Ketika kalian mengambil kitabnya orang Yahudi, terjemahannya, oke? Kenapa tidak ada nama Tuhannya Yahudi di situ? Kenapa semuanya berubah dengan nama-nama dewa-dewa? Kenapa menjadi gelar dewa di sana? Jawab. Oke, saya menjawab, Anda diam ya. Orang Kristen itu tidak pernah mengambil ya. Dan ingat, penulis kitab-kitab Injil, surat-surat kiriman adalah orang-orang Yahudi dan mereka adalah orang-orang rabi yang mengenal. Lalu dan tidak ada satupun rabi Yahudi yang komplain terhadap kitab itu, gitu loh. Ada nggak yang pertanyaan saya di Kristen, kenapa Kristen itu kitabnya merujuk kepada dewa Roma, bukan merujuk kepada Tuhannya Yahudi? Itu pertanyaan saya. Itu pertanyaan. Saya tanya Bang Juma, ilah itu artinya dewa bukan? Saya tanya samamu, kenapa orang Kristen menyebut nama Tuhannya merujuk kepada dewa? Kenapa nggak merujuk kepada Tuhannya Yahudi? Sekarang saya tanya, Itu pertanyaan ilah itu saya dewa loh. bukan? Anda kan Jawab dong, ilah menggunakan, itu dewa Anda kan menggunakan kitabnya orang Yahudi. Kenapa malu? Kenapa ketika Anda menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi, yang Yahudi sudah punya Tuhan, kalian malah merujuk kepada dewanya Roma? Oke, Itu ini pertanyaan saya. Kita ini namanya kita debat linguistik ya, kita debat linguistik. Sekarang saya ingin Bang Zuma menggunakan bahasa Arab. Apakah itu? Sebentar. Dengar saya. Apakah itu hanya sebatas linguistik? Atau memang dengar dulu. Apakah itu hanya linguistik? Atau memang Tuhannya Yahudi nggak boleh disebut sembarangan? Ayo, jawab. Kau sendiri yang memuntahkan tadi pernyataan itu. Bukan cuma sekedar linguistik. Tuhannya Yahudi loh. Tuhannya Yahudi. Yang Anda ambil kitabnya masuk ke dalam bahasa Septuaginta. Kenapa? Ini dengar. Kenapa Tuhannya Yahudi kamu arahkan kepada dewa-dewa Roma? Kenapa? Kenapa? Itu loh pertanyaan saya. Izinkan saya bicara, boleh? Oke. Theos itu adalah gelar ya ilahi. Kemudian saya mau tanya sama Bang Zuma dalam bahasa Arab. Theos itu dewa Roma. Sebentar. Astaga, aku ngomong kapan? Iya, kamu tidak menjelaskan kenapa Tuhannya orang Yahudi ketika masuk di dalam agamamu arahnya ke dewanya Romawi. Kenapa?
Oke. Tadi saya Kenapa? sudah jelaskan Bang Zima. Tapi kalau perihal Anda mau terima atau enggak, ya itu terserah. Sekarang saya mau tanya satu hal saja, ya. Apa bahasa Arabnya? Kamu jawab apa? Pertanyaan saya sederhana. Sederhana pertanyaan saya, kenapa kamu mengarahkan Tuhannya Yahudi masuk ke dalam agama orang Roma? Bang Zima, Kenapa? Bukankah Tuhannya orang Yahudi namanya tidak boleh disebut sembarangan? Dan kamu ambil kitabnya orang Yahudi. Tapi kau menyebutnya dengan sebutan sembarangan. Kau menyebutnya dengan sebutan Theos. Bukankah Theos itu dewanya Roma? Bukankah Theos itu dewanya Yunani? Kenapa kau menggunakan kitabnya orang Yahudi yang katanya tidak boleh diterjemahkan nama Tuhannya dengan sembarangan? Kenapa kau rubahnya menjadi Theos? Kalau Islam jelas, kita tidak mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi. Lu punya Tuhan Yehova, ya silakan. Lu punya Tuhan Yotepape, silakan, itu kitabmu. Lu punya Tuhan El Shaddai, El Eroi, Sar Shalom, itu Tuhanmu. Tuhan kami Allah. Dan kami tidak mengambil kitabmu, terjemahannya untuk masuk ke dalam Al-Quran. Ketika Al-Quran menjelaskan, wa min qabli kitabu Musa imama wa rahmah, wa hadza kitabu musaddiqan lisanan Arabiyya, itu hak kami. Mau menyebut nama Tuhan kami dengan sebutan Allah, karena itu kitab kami, bukan kitab Anda. Sekarang di Kristen, kenapa Anda menggunakan kitabnya Yahudi, tapi Tuhannya Anda ganti dengan dewa-dewa Roma? Ayo. Apakah kamu tahu arti ilah? Ilah itu adalah dewa sembahan. Matamu suwe. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, kitabnya orang Yahudi yang hanya merujuk kepada penyembahan terhadap Tuhan yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, kenapa seketika berubah menjadi Theos? Yang datang kepada Paulus bukan Yesus, tetapi memakai nama Yesus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang yang memakai nama Yesus Kristus di luar Yahudi adalah Kristen. Tergenapi. Makanya muncul pertanyaan. Maksud Yesus itu. Oke, sudah Bang? Sudah Bang? Ya, jadi gini. Ya, makanya muncul pertanyaan. Ketika Yesus kemudian ditanya oleh orang-orang Farisi untuk minta tanda, orang Farisi minta tanda. Dan hanya ada satu tanda yang diberikan oleh Yesus kepada orang Farisi. Apa itu? 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu tanda. Tanda untuk siapa? Angkatan jahat atau angkatan benar? Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 24, Kristus palsu memiliki tanda yang dahsyat, sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan juga. Kristus palsu memiliki tanda. Angkatan jahat minta tanda. Maka diberilah tanda bangkit pada hari ketiga. Muncul pertanyaan. Kebangkitan anak manusia di hari ketiga itu tanda untuk angkatan jahat atau tanda untuk angkatan benar? Silakan. Ya, saya jelaskan dulu ayat yang tadi Bang Gurunda Suma itu bilang bahwa banyak yang datang memakai namaku. Itu berarti bukan banyak orang yang datang memakai nama Yesus, bukan. Tapi banyak yang datang mengajarkan Injil lain dengan memakai nama Yesus. Begitu Bang. Ya. Jadi itu sudah dinubuatkan dalam Galatia 1 ayat 8 atau 9 Bang. Sekalipun malaikat atau manusia yang menyampaikan Injil yang berbeda, itu menurut Bible dikatakan terkutuklah dia, sekalipun dia malaikat Bang. Begitu Bang. Kenapa? Karena dia memakai nama Yesus, dia menjual nama Yesus. Ayat inilah yang menyampaikan seperti begitu Bang. Iya. Jadi Bang ya, kenapa iman Kristen itu mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Yesus itu adalah manusia? Kenapa? Karena dia kemanusiaannya itu dia merasakan lapar. Dia lahir dari seorang wanita, ya. Dan masih banyak lagi dia buang air besar, ya, merasakan sakit. Sisi ketuhanannya ya, dia itu sanggup mengampuni dosa.
Ya, ini yang pertama. Yang kedua, dia itu sanggup membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta yang lumpuh berjalan, dan dia sanggup meneduhkan badai, Bang ya. Jadi itulah sisi ketuhanannya. Jadi kenapa dikatakan 100% manusia, 100% Elohim? Di situ anunya, Bang. Saya tidak menyebut Allah, Bang ya, karena saya paham kata Allah dengan Elohim. Jadi kata Allah saya memakai Elohim karena saya lebih paham mungkin dari Kristen lainnya, Bang ya. Saya tidak menunjukkan bahwa saya lebih hebat atau lebih apa, tapi saya hanya lebih paham. Begitu, Bang. Oke. Anda menganggap Yesus itu Tuhan. Inilah yang saya katakan, Anda mohon maaf nih, Anda terlalu serakah mengambil dua Yesus. Yesus yang Tuhan itu adalah Yesus yang keluar dari kubur, yang Anda tuhankan. Kalau Yesus yang bermukjizat, bernubuat, kemudian Yesus yang mengajarkan, kemudian di tengah-tengah Bani Israel pengajaran bagaimana kemudian Yesusnya membangkitkan orang mati dan seterusnya, itu bukan sisi keilahian. Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yesus ini, orang Israel harus tahu bahwa Yesus ini yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang ditentukan, manusia. Disebut di situ manusia, bukan Tuhan. Manusia yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan tanda-tanda mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan melalui Yesus. Jadi Tuhan yang melakukan melalui Yesus. Bukan ketuhanan Yesus yang melakukan, tapi manusia yang ditentukan oleh Tuhan untuk Tuhan lakukan mukjizat di tengah-tengah kaum Israel melalui Yesus. Dan Yesus saksikan itu juga. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang Yohanes, apalagi seorang Karem, bahwa seluruh pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mempersaksikan semua mukjizat yang dilakukan itu adalah untuk mempersaksikan kalau dirinya ini adalah utusan Tuhan. Tapi Anda menilai semua mukjizatnya sebagai Tuhan. Kenapa? Karena Anda sebenarnya mempertuhankan Yesus lain. Tapi yang Anda bawa di sini seakan-akan anak Maria. Anak Maria itu cuma rasul, hanya nabi biasa yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Sedangkan yang Anda usung hari ini itu adalah Kristus palsu yang adalah Tuhan saudara. Harus Anda bedakan itu. Makanya kenapa Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta suatu tanda? Karena nanti angkatan jahat ini melantik orang yang keluar dari kubur ini menjadi Tuhan. Itulah saudara. Orang-orang Yahudi yang bergumul dengan Yesus, bersama dengan Yesus, hidup mati bersama Yesus, tidak menganggapnya Tuhan. Kristen menganggapnya Tuhan. Kenapa? Karena Kristen muaranya bukan ke situ. Muaranya Kristen adalah Paulus. Bukan Yesus muaranya Kristen ini. Begitu saudara. Jadi kalau Anda mengatakan bahwasanya banyak orang yang memakai nama, betul, kalian kan bukan siapa-siapa. Kalian ini yang membawa nama Yesus kemana-mana, bukan? Kalian mengatakan Yesus itu Kristus, Yesus ini bla 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 bla. Kalian memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Tidak ada selain Kristen, hanya dari Kristen itu. Silakan. Ya, kami memakai nama Kristus itu untuk penginjilan, bukan untuk menyesatkan. Karena begini Bang ya, ketika terjawab. Abang, ya sabar dulu Gurunda ya. Ketika Gurunda tadi mengatakan bahwa Yesus datang itu sebagai manusia, kami iakan. Tapi dia itu membawa entitas daripada Elohim. Itu Gurunda jangan salah. Ya, kenapa? Bahkan di kemudian hari itu dia akan menyampaikan bahwa dia akan datang lagi, ya. Dan dia mengatakan juga aku pergi menyediakan tempat buat yang percaya kepadanya. Saya tidak mengatakan menyediakan tempat buat Kristen, tidak, tapi tempat yang percaya kepadanya. Biar Kristen sekalipun kalau tidak percaya kepadanya, Kristen abal-abal ini ya, tidak akan masuk juga dalam rencana Bapa di surga, ya. Kalau dia memang bukan Elohim, ya, tidak mungkin dia hanya manusia biasa saja berani mengatakan aku bukan dari dunia ini.
aku dari atas, kamu dari bawah. Mungkin Gurunda sudah pernah membaca ayat ini. Seperti gitu Bang. Jadi dia bukan hanya, memang dia ada ketika Gurunda, saya ulang ya, ketika Gurunda ketika Gurunda mengatakan Yesus datang sebagai manusia, amin. Ya, tapi dia membawa entitas daripada Elohim sendiri. Dia tidak menggunakan kekuasaannya waktu di bumi, Bang. Ketika dia dianiaya, dia dipukul, dia dicambuk, dia disiksa, dia ditikam, dia tidak menggunakan entitas Elohimnya. Ya, karena dia itu adalah sang firman. Kalau dia mau, Bang, bisa. Tapi tidak terjadi nubuatan, karena nubuatan itu harus terjadi, bahwa anak manusia harus mati, ya, dan harus bangkit. Ya, itu begitu Bang. 1 Korintus 15:48, makhluk-makhluk surga sama seperti Yesus. Surga itu di atas, berasal dari atas, itu makhluk juga banyak dari atas. Itu dalil. Jadi sekali lagi saya katakan, kenapa Anda memaksakan Yesus itu Tuhan, sementara Yesus itu hanya manusia? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusan. Kan gitu. Sekarang pertanyaan saya, Bang. Pertanyaan saya supaya kita mengerucutkan materi ya. Yesus memberikan kemudian... Sebentar bang, saya lanjutkan dulu sebelum Gurunda bertanya ya. Kalau dia itu adalah, abang mengatakan, Gurunda mengatakan Yesus itu makhluk surgawi, justru Elohim sendiri Bapa yang di surga mengatakan pada saat dibaptis ya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tidak pernah dia mengatakan inilah makhluk surgawi yang kukasihi. Justru dia mengatakan inilah anakku. Anakku atau di sini apa? Firman-Nya yang dikasihi oleh Bapa. Yang telah datang ke dunia, diutus. Begitu Bang. Tidak pernah dikatakan Yesus itu adalah makhluk surgawi, bukan begitu Bang. Memang dia berkedudukan di surga, tapi bukan dikatakan makhluk, karena dia adalah firman itu sendiri Bang. Begitu Bang. Oke, silakan. Lagi-lagi Anda nak berak dalil. Anda nak berak dalil. Yesus dikatakan anak manusia. Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai anak Allah, kecuali tuduhan orang-orang pada saat itu. Yesus selalu mengatakan manusia, anak manusia, manusia. Sabar dulu. Iya, saya kira. Iya Bang. Ya, tunggu. Ketika saudara mengatakan Yesus itu bukan makhluk, jelas dalilnya 1 Korintus 15:48, Yesus adalah makhluk. Anda bantah Bible. Kemudian, ingat, Yesus dibaptis di tengah-tengah orang Yahudi. Bukan dibaptis di Romawi. Bukan di tengah-tengah orang Kristen Yesus itu dibaptis. Bagi orang Kristen, anak dewa adalah dewa. Orang Yahudi, anak Elohim itu manusia, makhluk. Siapapun yang bergelar anak Elohim itu makhluk. Amsal 3 nomor 11 nomor 12, orang Yahudi disebut anak Elohim karena mereka taat mendengarkan perintah Elohim. Orang Kristen kalau sudah dikatakan anak Tuhan, wah jadi Tuhan juga mungkin. Yesus disebut anak Allah, anak Elohim, artinya hamba yang taat. Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus disebut hamba yang taat. Yesus disebut hamba yang suci. Jadi orang Yahudi, saudara, dalam perspektif mereka anak Tuhan itu artinya hamba Tuhan. Kalau orang Kristen anak Tuhan, ya itu anak Tuhan atau anak dewa. Beda. Kalau di Islam kekasih Tuhan, orang-orang yang intim kepada Tuhan, bukan berarti pacarnya Tuhan. Orang Yahudi anak Tuhan berarti orang yang intim mendengarkan didikan Tuhan, sama seperti mereka mendengarkan didikan ayah. Kalau orang Kristen anak Tuhan sama seperti Krishna, sama seperti Dewa Atis, sama seperti Dewa Mitra. Mereka kemudian menganggapnya anak-anak dewa. Itulah Kristen, beda pola. Jadi Yesus dibaptis di tengah Bani Israel, bukan di tengah Bani Kurion, bukan. Bukan di tengah-tengah orang Roma. Kalau orang Roma mungkin Paulus aja mereka anggap dewa. Apalagi Yesus. Jadi beda itu abang, beda. Nah sekarang yang ingin saya bahas dengan Anda ini supaya tidak melebar adalah Yesus diminta oleh orang-orang Farisi untuk memberikan tanda kepada dia. Yesus memberikan tanda, yaitu bangkit pada hari ketiga. Menurut Yesus, angkatan jahat ini harus menerima tanda.
Itu pelajaran bagi orang yang muncul belakangan kayak saya nih. Oh, Yesus memberikan tanda kepada angkatan jahat, yaitu keluar pada hari ketiga dari dari perut bumi. Pertanyaan saya, kenapa saudara Karem mengikat diri saudara kepada angkatan jahat? Kenapa Anda mengikatkan diri Anda, memasukkan golongan Anda ke dalam golongan angkatan jahat? Kenapa Anda mau? Padahal angkatan jahat itu kelak diusir oleh Yesus. Itu pertanyaan saya. Bagaimana Gurunda mengatakan bahwa Yesus itu angkatan jahat? Saya tidak mengatakan Yesus angkatan jahat. Yesus memberikan tanda kepada angkatan jahat. Apa tanda untuk angkatan jahat? Bangkit pada hari ketiga dari alam kubur. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk angkatan jahat. Siapa yang percaya kepada tanda itu adalah angkatan jahat. Silakan. Ya. Jadi Gurunda gini, yang dimaksud itu angkatan jahat itu adalah angkatan atau orang-orang itu yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah firman itu sendiri atau Elohim itu sendiri. Ya, makanya itu tanda kalau hanya manusia biasa atau nabi-nabi biasa tidak mungkin bangkit, Bang. Tidak mungkin bangkit. Sedangkan Yesus ini adalah Elohim sendiri. Dia membuktikan bahwa dia bisa mengalahkan maut. Jadi Tuhannya Kristen itu bangkit. Kalau tidak bangkit, Bang, sia-sia kami beriman kepada orang yang di dalam kubur, Bang. Justru itulah yang saya sampaikan. Kenapa Anda mau masuk ke dalam golongan angkatan jahat? Angkatan jahat itu menerima kebangkitan pada hari ketiga. Itu tanda untuk angkatan jahat. Justru Anda membeberkan, oh iya memang kami ini angkatan jahat, Tuhan kami memang bangkit hari ketiga. Lah itu tanda untuk angkatan jahat, kok malah diterima? Gimana sih abang ini? Ya, jadi ya sabar Gurunda. Tuhannya orang Yahudi tidak keluar dari kubur, Bang. Tuhannya orang Yahudi, ya, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Yakub tidak keluar dari kubur. Iya, sabar Gurunda. Ya, jadi memang Kristen itu sebelum pengikut Kristen itu, ya, kenapa dikatakan angkatan jahat? Karena terus terang saya juga berasal dari yang tidak mengenal, ya. Setelah kami menyaksikan apa perbuatan yang dilakukan oleh Mesias atau Yesus, ya, dia sanggup melakukan mujizat-mujizat, dia sanggup membangkitkan orang mati, bahkan dirinya pun, ya, dibangkitkan oleh Bapa, ya, untuk dinubuatkan, ya, di penyaliban, sehingga darahnya tercurah, ya, di kayu salib menjadi pengampunan bagi orang yang percaya kepadanya. Begitu, Bang. Karena sesungguhnya kami ini angkatan jahat, tapi setelah kami mengikuti Yesus, kami sudah dipulihkan, kami sudah dibenarkan. Begitu, Bang. Kecuali kami tidak percaya, kami masih angkatan jahat. Apa tanda yang diberikan Yesus kepada angkatan jahat? Ya, itu Yesus telah memperlihatkan, ya, telah menunjukkan bahwa kuasa-kuasanya bahkan sampai hari ini, Bang. Ketika kami mengusir setan, sabar Gurunda. Ya, sabar Gurunda. Ya, ketika kami mengusir setan, ya, yang orang kesurupan di dalam nama Yesus, ya, keluar dia, Bang. Bahkan setan yang paling kuat sekalipun, kami dengan doa puasa, peperangan rohani, doa puasa, ya, di dalam bukan hanya dalam nama Yesus, Bang. Kami doa puasa, Bang, ya. Doa puasa 2 hari sampai 3 hari baru kita mengusir yang setan-setan yang kuat, Bang, ya. Di dalam nama Tuhan Yesus keluar, Bang. Itu satu tanda, Bang, bahwa yang kami sembah Yesus itu bukan dewa Yesus atau memberikan bukan manusia. Yesus memberikan tanda kepada angkatan jahat. Tanda apa yang Yesus berikan?
Iya, Angkatan jahat ini minta satu tanda. Iya. Tanda apa yang Yesus berikan kepada angkatan jahat? Supaya Iya, kami jadi tahu gini Gurundaya. Anda angkatan jahat atau bukan angkatan Iya. jahat. Menurut Yesus, orang-orang yang dikategorikan penerima tanda itu apa? Supaya kami bisa tahu ini angkatan jahat, ini angkatan benar. Menurut Yesus apa tanda untuk angkatan jahat? Ya, jadi gini Gurundaya. Mohon maaf beribu-ribu maaf ya Gurundaya. Orang yang tidak percaya kepada Yesus itu, ya, termasuk Gurunda, ya, dan para muslim lainnya itu mohon maaf ya Gurunda, itu yang dimaksud angkatan jahat. Makanya Elohim itu menunjukkan Dalilnya kuasa-kuasanya, Bang. Dalilnya, saya butuh dalil. Jangan ngarang bebas, ini bukan gereja saudaraku. Yesus mengatakan angkatan jahat ini tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Angkatan jahat diberi tanda Yunus sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Ya, tanda ini siapa yang terima? Anda atau saya? Kita bahas. Anda yang terima dulu, atau saya? Angkatan jahat. Anda atau saya? Termasuk saya sudah menerima, angkatan Bang. jahat ini minta satu dari tanda. Angkatan jahat, Bang. Tunggu, juga, dengarkan Bang, dalilnya, Bangku. Sabar. Saya juga dari angkatan jahat dulu, ini Bang. diberikan Ya, satu tanda. Ya, sekarang Anda percaya nggak kebangkitan hari ketiga? Percaya nggak? Anda percaya nggak kebangkitan hari ketiga? Ya, percaya karena kami beriman. Anda percaya kami nggak? melihat, tapi kami percaya, itu Bang. tanda untuk siapa? Percaya, Itu Bang. tanda untuk siapa menurut Yesus? Ya, itu tanda untuk siapa menurut Yesus? Iya, difokuskan kepada orang-orang yang belum percaya, Bang. Pada waktu itu, artinya gini, Bang, ya. Artinya gini, Bung, ya. Artinya gini, anak Bung, manusia berada sabar, dalam perut bumi. Dalilnya, Bang. Ya, oke, Dalil. Ya, anak manusia berada dalam perut bumi. Anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa? Angkatan benar atau angkatan jahat? Menurut Yesus, bukan menurut ente. Silakan. Ya, tujuannya untuk angkatan jahat dan angkatan yang baik juga, otomatis supaya memperlihatkan juga, Bang. Jadi bukan hanya jangan yang Anda, baik, tidak perlu, jangan tidak Anda perlu tambah-tambahi. Jangan Anda tambahi. Berarti berada dalam perut bumi, keluar pada hari ketiga, itu tanda untuk angkatan jahat. Nah, Anda percaya itu, Anda menerima itu, berarti Anda adalah angkatan berasal Anda dari angkatan apa? jahat. Karena itu adalah tanda Berasal dari angkatan jahat. Anda angkatan Ya, kami- jahat. Sampai hari ini Ya, Anda kami- percaya kan? Iya, kami berasal dari angkatan jahat. Terus terang, aku termasuk dari angkatan jahat. Tapi setelah kami menerima, ya kami Ya, sudah di luar daripada syukur. angkatan jahat, Bang. Berarti Anda sudah tidak percaya lagi kebangkitan hari ketiga? Justru kami Tidak percaya Bang. lagi kebangkitan hari ketiga? Iya, berarti Anda angkatan jahat Percaya, sampai Bang. sekarang. Berarti masih angkatan jahat. Berasal berarti. dari angkatan jahat. Berarti Anda masih angkatan Berasal jahat. dari angkatan jahat. Iya, dan Iya, masih berasal, angkatan Bang, jahat. berasal. Dan masih angkatan jahat. Dan masih angkatan jahat. Kalau kami Karena Anda masih percaya kebangkitan hari ketiga. Iya, karena memang terjadi, Bang. Itu ada sejarahnya, Bang. Ada sejarahnya, iya. Bang. Iya, memang tanda. Ada historisnya. Tanda itu harus terjadi karena angkatan jahat harus punya tanda, maka harus terjadi. Permasalahannya sekarang, kata Yesus, angkatan jahat diberi tanda. Siapa yang menerima tanda itu, itulah angkatan jahat itu. Anda masih menerima kan kebangkitan hari ketiga? Berarti Anda masih angkatan jahat. Sederhana kok itu. Sederhana. Ya, karena kami Siapa yang Iya, menerima? karena kami percaya, Bang. Siapa yang Kami menerima? beriman. Berarti dia angkatan jahat. Ya, berarti Anda angkatan jahat. Jadi meskipun Kan begitu. meskipun kami, Bang, kami tidak melihat, ya, tapi kami percaya, ya, itulah iman kami, Bang. Berarti Anda angkatan jahat. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, berarti Anda angkatan jahat, nggak masalah. Iya. Karena memang Yesus Ya, mengatakan.
Ya itu menurut Gurunda. Menurut Gurunda saya tidak bisa memaksakan Oh, tidak sih dong. konsekuensi menurut Gurunda. Itu menurut Yesus. Itu menurut Yesus. Itu menurut Yesus. Anda aja yang membantah. Anda yang membantah. Yesusnya mengatakan angkatan jahat ini minta satu tanda. Angkatan jahat minta satu tanda. Apa tanda yang diberikan kepada angkatan jahat? Anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Siapa yang percaya itu? Kristen. Berarti Kristen ini menerima tanda angkatan jahat. Selesai kan? Gak perlu lagi Anda tambah-tambahi. Saya luruskan sedikit Bang ya. Itu tanda itu tanda diperlihatkan kepada angkatan jahat ya. Tapi ketika angkatan jahat sudah percaya Bang, sudah percaya bahwa yang datang ini adalah Mesias, apakah dia masih angkatan jahat lagi? Dia sudah percaya ini, sudah beriman Bang. Apakah dia masih angkatan jahat? Dia menerima kebangkitan. Tadi dia belum itu percaya. Angkatan Ya, sabar dulu, jahat. Gurunda. Angkatan Gurunda, jahat dulu, itu. Tadi sabar dulu Gurunda. Sebelum Kalau dia Anda sudah mengenal menerima Yesus, kebangkitan, berarti Anda sudah percaya. sabar Gurunda. Ya, saya bernarasi Bagaimana sebentar, mungkin saya Anda bernarasi mau sebentar, Bang, ya. mengikuti Bang, gini Bang, sabar Bang. Saya Bang, misalkan saya belum menerima Yesus Bang ya, saya masih dikatakan angkatan jahat, betul enggak Gurunda? Kita pelan-pelan dulu nih Bang, kita pelan-pelan dulu Bang ya. Sebelum saya mengenal Yesus, saya angkatan jahat atau angkatan baik? Ya coba Gurunda jawab dulu, sebelum mengenal Yesus. Saya jawab. Iya, saya angkatan apa ini? Yesus angkatan datang apa? ke Angkatan tengah jahat. saya. Dengar. Bang. Anda tidak termasuk. Bang. Anda tidak termasuk. Karena Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Bani Israel itu ada 2 kelompok ketika Yesus datang. Kelompok pertama yang menerimanya, yang percaya kepadanya, yaitu Yesus adalah Nabi Rasul. Yang tidak percaya, yang menolaknya, yang berusaha membunuhnya. Nah, Anda posisinya di mana? Anda posisi di angkatan jahat, yaitu menerima Yesus dari orang-orang yang menolak Yesus. Paulus tidak pernah menerima Yesus. Paulus hanya menerima pengajaran dari makhluk yang mengaku Yesus. Sekali lagi saya katakan, Bang. Ya, kita ketika ini Yesus agak datang, melebar dia sedikit hanya ini, Bang, untuk ya. Bani Israel. Yesus datang itu di atas muka bumi khusus untuk Bani Israel. Ketika dia datang kepada kaumnya Bani Israel, pengikutnya Bani Israel terbagi 2 kelompok. Yang pertama yang percaya dirinya. Yang percaya dirinya ini tidak percaya kepada kebangkitan, tidak percaya kepada penyaliban, tidak percaya kepada Tuhan nuzul menjadi manusia, tidak percaya kemudian kalau Yesus itu adalah Tuhan. Itu adalah kelompok yang percaya. Kelompok yang benar. Kelompok jahat mulai dari awalnya sudah menolak Yesus, lalu kemudian berusaha membunuh Yesus, lalu kemudian mengajarkan kepada orang di luar Yahudi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Anda posisinya di mana? Apakah Anda menerima dari angkatan benar, yaitu tidak percaya kebangkitan, atau Anda menerima Yesus keluar dari kubur pada hari ketiga dari angkatan jahat? Hanya angkatan jahat yang menerima kebangkitan. Anda menerima kebangkitan, berarti Anda berasal dari menerima ajaran dari angkatan jahat. Kalau Anda menerima ajaran dari angkatan benar, sabar. Kalau Anda menerima ajaran Yesus dari angkatan yang benar, Anda tidak mungkin nyamar jadi serigala, jadi domba. Karena Anda bukan Yahudi. Justru karena Anda ini mengaku percaya, disebabkan karena Anda menerima dari angkatan jahat. Yesus tidak pernah minta muridnya ke bangsa lain. Matius 12 nomor 5, Matius 15 nomor 24, Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Ke-12 muridnya jangan ke bangsa lain. Yang pergi ke bangsa lain itu adalah murid palsu, Paulus. Lahirlah Anda, pengikut Paulus, dari orang-orang yang membenci Yesus. Pembenci Yesus mendirikan agama Anda. Lahirlah Anda. Begitu kawan. Itu persoalannya, Anda harus paham di situ. Oke, sudah bisa saya tanggapi Bang? Silakan. Oke, jadi Gurunda tadi membacakan ayat itu mengatakan Yesus itu lahir hanya untuk Bani Israel. Tapi ini pada saat Yesus
dia sudah mau terangkat ke sorga, itu dia berpesan bang, satu ayat ini Gurunda jangan lupa baca. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Apakah ada tulis itu hanya untuk bangsa Israel bang? Jadi Gurunda ini artinya Itu jangan bukan membaca satu Yesus. ayat bang. Itu bukan Loh. Yesus, itu tanda. Jadi siapa, Aduh, Bang? Itu tanda. Bukan. Itu tanda untuk siapa? Keluar dari perut bumi itu tanda untuk siapa? Bukan bang, ini Yesus sendiri bernarasi. Pergilah setelah diutus ini ke 12 sekali murid lagi bang. Sekali lagi saya katakan. Ya, Yang ini sudah pertama, berbicara yang menerimanya. mengenai mengutus, bang. Ini sudah apa perintah Yang untuk mengutus, bang. Jadi sudah di luar dari pada konteks Aduh, parah ini. kan tadi abang mengatakan, Aku diskusi panjang bang, tadi kan Anda Guru sadar mengatakan tidak? bahwa Anda Yesus sadar tidak? hanya untuk Bani Israel. Jadi saya menjawab bahwa Yesus mengatakan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan lagi membahas tanda Yunus Itu bang. bukan Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sekarang tanda Jadi siapa itu, Yunusnya Bang, yang berada mengatakan, dalam Bang? perut bumi 3 hari 3 malam. Waduh. Yesusnya memberi tanda 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Betul tidak? Betul tidak? Ya. Iya bang. Iya, Bang. Setelah hari ketiga Lanjut, bangkit Bang. atau tidak? Setelah hari ketiga bangkit atau tidak? Iya bang. Bangkit bang, bangkit. Bangkit. Itu tanda untuk siapa? Iya sudah Guru udah katakan bahwa untuk angkatan jahat bagi yang tidak Ya percaya udah. kan. Angkatan jahat. Bagi kok yang bagian tidak percaya, aduh. Iya, tapi bagi yang percaya kan masa Anda angkatan istirahat. jahat bang. Udah, Anda tidur sana. Anda tidur di gereja. Malas saya sama orang yang tidak otaknya tidak berfungsi. Dijelaskan tidak ngerti-ngerti. Jangan masuk di kumal-kumal diskusi bang. Kalau otak Anda nggak berfungsi normal, jangan menghabiskan waktu orang. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dah selesai. Anda merubahnya. Oh, ada perintah Yesus lagi bang. Yesus, mana perintahnya? Ketika dia keluar dari kubur, itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat kan? Ya Anda harus terima, tapi Anda putar. Oh itu tanda, tanda apa? Tanda itu untuk orang yang apa? Angkatan jahat minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda Yunus. Bangkit pada hari ketiga, keluar dari perut ikan pada hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Sulit memang, sulit. Sulit untuk mewaraskan orang yang pura-pura gila. Pura-pura gila dan pura-pura waras. Cek nggak bisa naikkan orang ya Pak Jumai. Kenapa ya? Iya Kanda, di sini juga sudah mau asar Kanda. Ya kan ya? Iya Sedikit- kalau Ya sedikit lagi asar, kita istirahat dulu. iya rehat dulu lah ya. Iya. Kita rehat asar. Iya ada baru monte nih. Boru. Siapa aja? Oh udah turun dia si Boru. Kenapa Boru? Takut diajak sholat asar ya? Takut dia diajak sholat asar. Bang Handi mau di sini? Lak busuk nih. Lak busuk nih. Ya udah kalau begitu teman-teman Iya. terima kasih telah Baik. menonton. Silakan Pak Jumai.
Baik teman-teman sekalian, terima kasih udah menemani kita di sini ya dari sejak pagi tadi sampai pukul 14.50. Insya Allah sebentar malam kita bergabung di Koma-Koma Sahabat-Sahabat Api untuk memberikan edukasi ya teman-teman. Yang pada intinya rujukan kita membahas tema ini adalah Al-Quranul Karim, di mana Al-Quran mengatakan wa iyaduna illa syaitanan marida, dan terkait dengan penyaliban itu Allah menerangkan dalam Al-Quran hisyum fid dunya, itu kehinaan di dunia, dan kata Al-Quran wa qaulihim, karena ucapan mereka Allah kemudian memberikan hukuman kepada mereka. Nah, hukuman yang Allah berikan itu salah satunya adalah mereka sulit ya. Mereka sulit kemudian untuk menerima pengajaran. Al-Quran mengatakan summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka sulit untuk menerima pengajaran. Boleh mereka menolak Al-Quran karena itu bukan kitab mereka. Tapi fakta yang kita lihat, mereka pun menolak isi kitab mereka. Ini artinya bahwa mereka lebih mengedepankan doktrin dan dogma. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Tetapi mereka lebih percaya kepada apa yang tidak pernah diajarkan Yesus daripada yang diajarkan Yesus. Nah, kenapa ini kita hadir? Karena memang mereka ini memiliki amanat agung untuk memurtadkan kita. Ya, jadikan, itu perintah. Jadikan, pergilah ke seluruh dunia. Nah, termasuk kita berarti. Jadikan seluruh bangsa, berarti kita termasuk bangsa Indonesia. Ya kan ya? Bangsa suku berarti kita juga orang suku Bugis Makassar berarti. Orang Madura, orang semuanya pokoknya. Orang Sunda, orang Jawa, orang Lombok, orang Bali, orang Medan, semua berarti mau dijadikan sebagai murid dari yang keluar dari kubur ini. Lah, bukankah itu tanda angkatan jahat? Bukankah itu tanda yang diberikan Yesus untuk angkatan jahat? Bukankah? Apakah kita mau masuk dalam kelompok itu? Tentu kita tidak mau kan? Nah, supaya kita tidak menjadi kelompok itu, kita harus membuka ruang untuk berdiskusi, mengulas hal-hal tersebut. Islam tidak memaksa. Islam hanya menyeru. Ini seibarat begini. Dikatakan, ini masker, ini masker, ini masker, ini masker. Kita hanya menyuruh, ini masker loh, jangan sampai Anda menganggapnya roti. Ini masker. Yang percaya kepada ini masker silakan, yang tidak percaya juga silakan. Tapi kalau yang mereka jadikan, coba jadikan, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku, itu kan perintah. Kalau tidak dijadikan, gimana? Berarti mereka tidak mengikuti perintah. Nah, ini penting, makanya kita hadir di tengah-tengah umat untuk mengajarkan umat Islam bagaimana cara membantah para misionaris ketika datang di tengah-tengah kita. Sama video yang saya putarkan tadi, seorang misionaris masuk ke pesantren-pesantren membagikan Bible katanya. Bahkan mau menyempatkan berkhutbah, entah itu khutbah di masjid, entah di mana, wallahu alam, karena tampilannya seperti ustadz. Namanya juga Muhammad Yasin. Ternyata dia punya gerakan di bawah tanah. Nah, apakah kita kemudian harus diam? Tidak dong. Kita harus perkuat lini pertahanan akidah umat Islam dari gerakan pemurtadan, dari gerakan misionaris, dari gerakan pendangkalan akidah. Kita harus kompak itu. Yang nonton, yang menyimak harus mendukung apologet Islam Indonesia ini untuk tetap berdiri kuat. Karena kalau tak ada lagi apologet Islam Indonesia, maka mereka akan kembali gencar melakukan aksi-aksi. Aksi-aksi pemurtadan, karena saya sendiri pernah menjadi korban mereka. Didatangi, dibagikan kaos, untuk dimana kaosnya itu diajarkan, marilah semua yang letih lesu katanya. Itu kan ajakan menjadi agama mereka kan. Tapi kita ini sudah punya agama, kok didatangi, diajak lagi masuk ke agama mereka. Nah, ini sudah pelanggaran. Maka ini tidak bisa kita biarkan. Maka kita membangun diskusi, membangun debat ilmiah, berdata. Kalau ada yang tersakiti dengan itu, ya datanya begitu. Mau kayak mana? Kok kami diam termasuk angkatan jahat? Datanya begitu kok. Tanda angkatan jahat.
Angkatan ini minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa menurut Yesus? Angkatan jahat. Anda sakit, ya silakan Anda renungkan, itu dalil dalam kitab saudara. Kenapa Anda tolak? Rangkul kitab Anda itu. Tugas kami yang menjaga anak-anak kami supaya tidak keluar dan mengikuti kemudian angkatan itu. Itu hak kami menjaga akidah kami. Tidak boleh Anda larang. Wah, ini nggak boleh, dia telah menista. Apanya yang menista? Kami menjelaskan agama kami dan kami menjelaskan agamamu. Yang kamu kemudian ingin ajarkan kepada kami, ajakannya supaya kami menjadi muridnya. Kami nggak mau. Iya kan? Sama seperti ketika Anda ingin memberikan kami racun. Kami menolak dengan menjelaskan racun yang kalian kasih. Apa salah? Ini aku mau kasih racun deh kepada Bang Suma. Ya saya tolak racun itu dengan saya menjelaskan. Supaya nggak ada lagi korban yang lain, saya jelaskan racun yang Anda ingin berikan kepadaku. Itu bukan kue. Itu adalah racun. Buktinya di dalam benda yang mereka kasih itu ada begini. Ya saya jelaskan supaya menyelamatkan yang lain. Itu hak saya. Itu hak saya sebagai orang yang menjadi sasaran. Itu hak saya. Dan saya juga punya keyakinan. Saya juga punya hak bela diri. Saya juga punya hak untuk mengajarkan agama saya. Agama saya mengatakan faqatilu awliya syaitan. Itu jelas itu. Perintah dalam kitab suci saya. Jadi Anda tidak punya wewenang untuk kemudian menghentikan langkah saya untuk mengajarkan. Saya mengajak berdiskusi dengan cara baik. Saya mengajak berdiskusi dengan elegan. Adapun narasi yang saya bangun, ya itu karakter saya, itu ciri-ciri saya. Jangan Anda mau kita punya hak kan? Masing-masing kita punya hak untuk memiliki kebebasan berargumentasi, memiliki kebebasan untuk meluapkan pemikiran. Selama hal itu tidak mencederai kemudian apa yang menjadi aturan main di negara kita ini. Saya punya hak untuk menjabarkan agama saya. Saya punya hak untuk mempertahankan akidah saya. Begitu juga Anda. Jadi ketika kami tampil buka komal seperti ini, ya itu karena kalian juga buka komal kan? Iya kan? Bahkan kalian berlarian ke luar negeri karena kalian menghujat. Kami mana ada lari ke luar negeri. Kami tetap di sini. Karena kami merasa kami menyampaikan kebenaran, mencerdaskan anak bangsa supaya anak bangsa itu tidak asal pindah agama. Kristen tidak asal pindah ke Islam, Islam tidak asal pindah ke Kristen. Mereka harus dijelaskan. Ini loh supaya mereka punya pilihan. La ikraha fiddin. Ketika orang Islam mau pindah ke Kristen silakan. Jangan dilarang. Begitu Kristen mau pindah ke Islam juga jangan dilarang, itu pilihan. Karena agama keyakinan itu adalah hak prerogatif seseorang. Kita nggak boleh mengintervensi keyakinan orang terhadap sebuah keyakinan. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf ketika ada kata atau ada kehilafan dalam tindakan. Inilah saya manusia biasa. Yang pasti tujuan saya adalah memberikan edukasi kepada anak bangsa untuk menegakkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di kalangan kita umat Islam. Kita tidak memaksakan mereka untuk ikut di kita, tapi paling tidak kita mengajarkan mereka untuk menghargai kita sebagai orang yang sudah memiliki agama. Jangan dianggap sampah, jangan dianggap bukan, apalagi dianggap domba sesat. Jangan. Kita ini manusia yang sempurna, yang diciptakan oleh pencipta langit dan bumi. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang saya berikan itu bermanfaat khususnya kepada saya dan juga kepada keluarga dan juga kepada anak-anak saya Apologet Islam Indonesia. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana Kristen-Kristen itu on dan malah marah itu. Berdebat bukannya menjawab, malah marah ya. Aturan ketika berani naik ke atas itu harusnya sudah mempunyai keilmuan, sudah mempersiapkan bantahan ataupun amunisi penyerang gitu ya. Ini menyerang tidak bisa, membabi buta ya kan, diserang pun malah menangis, malah kesurupan, malah mabuk ya kan, ngamuk. Nah, inilah kelakuan para kafir. Keilmuannya tak ada tapi merasa pintar, merasa pandai
pandai, ya, pengetahuan tidak punya, tapi merasa lebih cerdas, lebih faham, ya, kitab Yahudi yang dimana mereka tidak bisa membaca isi teks aslinya, mereka colong lalu mereka tafsirkan sendiri, mereka simpulkan sendiri menjadi nubuatan, kan lucu. Padahal Yahudi sendiri tidak memaknainya tidak seperti hari ini Kristen memaknai. Itulah mengapa ketika orang-orang Yahudi berkata orang-orang Kristen itu mencuri kitabnya orang Yahudi tapi tidak diikuti gitu, hanya dijadikan pelengkap. Sudah nyolong tapi hanya dijadikan pelengkap gitu. Kalau kitab Kristen tidak nyolong sebagiannya dari kitabnya orang Yahudi, maka kitabnya Kristen itu bukan apa-apa. Ya, itu memang betul adanya itu. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير خلق